Demokrat protes cat biru di pesawat kepresidenan diganti warna jadi cat merah. Ya harusnya mah Demokrat mah nggak usah protes karena Demokrat udah bukan siapa-siapa lagi. Ya nggak usah lah, kan emang namanya juga warna doang gitu. Kenapa sih harus protes? Lagian Indonesia kan warnanya merah putih gitu. Kecuali nih pesawatnya dicat merah, semuanya merah, terus ada garis hitam, terus ada tanduk, ada banteng. Nah, baru tuh protes tuh semua partai. Kenapa pesawatnya jadi banteng terbang? Kalau ini mah aman-aman aja warna merah mah ya kan? Aman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Partai Demokrat kini terus-menerus bikin ribut. Mungkin kita bisa memberikan penilaian bahwa partai paling ribut saat ini adalah Demokrat. Yang kedua itu ya PKS, bro. Karena anjing-anjing politik mereka yang bernama Khilafah, HTI, EPI, Rizik Syihab, dan kawan-kawan sudah kocar-kacir, sudah hancur lebur, sudah berantakan, sudah acak-acakan. Ada yang dihukum oleh Tuhan karena kejahatannya, laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat sehingga umurnya diputus, mati. Ada yang dipenjara 4 tahun lebih, laknatullah ala zalimin, karena kejahatannya sehingga Allah melaknat orang-orang yang jahat, tak peduli dia seorang Habib, seorang yang ngaku Habib. Kalau jahat Allah laknat. Karena kekuatan anjing-anjing politik yang selama ini berteriak di lapangan sudah hancur lebur, sudah kalah total. Sekarang bosnya turun tangan, bro. Bendera, pakai bendera lagi, bro, hebatnya. Buzzer-buzzer mereka sudah rontok, sudah kalah diperolok-olok. Pakai bendera Partai Demokrat dan Partai PKS. Nggak ada cara lain, bro. Anak buahnya sudah kalah telak. Jadi bapak ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jangan aneh, jangan heran. Ini aneh tapi nyata, nyata tapi aneh. Kalau HTI bisa kita hancurkan, EPI bisa kita hancurkan, Rizik Syihab dan kawan-kawan bisa kita hancurkan, Demokrat sama PKS cetek men, wajib kita hancurkan. Partai paling ribut. Sekarang kita menyaksikan, bro, menyaksikan bagaimana Demokrat ini terus-menerus mencari kesalahan pemerintah. Orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan, ya dia orang yang salah. Kelompok yang suka mencari-cari kesalahan, dia kelompok yang salah. Karena kalau orang yang benar itu pasti suka mencari-cari kebenaran. Orang yang baik itu suka mencari-cari kebaikan. Demokrat dan PKS suka banget mencari-cari kesalahan pemerintah, sudah pasti mereka termasuk orang-orang yang salah. Ngerti sampai sini? Dan yang terbaru yang lagi viral ini, Demokrat protes karena pesawat kepresidenan yang warnanya didominasi warna biru dan putih, warna biru dan putih diganti warnanya jadi merah putih. Marah, bro, dongkol, protes. Ini aneh, coy. Betul kata teman kita tadi, bahwa Demokrat ini sudah bukan siapa-siapa dan sudah bukan apa-apa. Presidennya sekarang bukan SBY, tapi Jokowi. Ya gimana Jokowi dong? Mau diapa-apain juga. Presidennya Presiden Jokowi, yang paling berkuasa di negeri ini Presiden Jokowi. Protes sih boleh, tapi kalau misalkan ditolak jangan marah. Ini enggak, bro. Ditolak marah-marah, mencak-mencak, memprovokasi rakyat, memprovokasi umat agar demo berjilid-jilid lagi. Cemen, Bre, cemen. Kita ini
sedang berbunga-bunga meskipun di dalam penderitaan karena corona. Berbunga-bunga karena kita memperingati HUT RI yang ke-76. Terus yang kedua, kita pun meraih medali emas pertama dari cabang bulu tangkis, di mana di sana bendera Indonesia berkibar, lagu Indonesia Raya dikumandangkan, semua rakyat menangis ketika menyaksikan Indonesia berkibar di Tokyo. Jadi rasa nasionalisme ini bisa menjadi obat atas kekesalan rakyat akibat virus corona. Ini sebuah kebanggaan. Merah putih berkibar. Makanya untuk memperbesar rasa nasionalisme rakyat Indonesia agar tetap Pancasila, agar tetap bangga dengan UUD 1945, bangga dengan kebinekaan, bangga dengan demokrasi, meskipun di tengah corona, diperbesar rasa nasionalisme agar kita mampu bergotong royong, kerjasama, saling asa, saling asih, saling asuh, bahu membahu dalam menyelesaikan wabah corona ini. Dibangkitkan rasa nasionalismenya. Maka digantilah warna pesawat kepresiden dengan merah putih. Ini kalau kita lihat dari segi nasionalisme. Dari segi situasi yang sedang menggebu-gebu, rakyat Indonesia sedang bangga. Dihadiahi lagi pesawat kepresidenan dan pesawat-pesawat yang lain yang dicat merah putih. Gak masalah menghabiskan 1,4 miliar sampai 2 miliar. Tapi positifnya itu, rakyat Indonesia tidak lagi bersedih karena corona, rakyat Indonesia bisa berbangga dengan mengibarkan merah putih. Kalau misalkan para pebulu tangkis berjuang mengibarkan bendera merah putih di arena pertarungan, maka sekarang kita harus berjuang mengibarkan bendera putih di negara kita, bahu-membahu, bersatu padu, keluar dari wabah corona. Karena dalam memerangi wabah corona ini nggak bisa cuma mengandalkan pemerintah. Pemerintah, rakyat, dan ulama harus bergandengan tangan, bekerja sama, gotong royong. Dan kita hancurkan orang-orang yang memang suka bikin ribut dan bikin ribet. Kita hancurkan partai-partai yang suka bikin ribet dan bikin ribut. 2024 jangan pilih mereka. Mereka ini memang kelompok tukang ribet, tukang ribut. Ketika mereka menjabat, PKS dan Demokrat menjabat, tidak ada itu keributan. Tapi setelah lengser, mulai ada keributan, karena keributan dan keributan diciptakan oleh mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saya yakin, dengan dicatnya bendera merah putih, terus berkibarnya merah putih di Tokyo, terus kita sekarang akan memperingati hari kemerdekaan RI, rasa nasionalisme rakyat Indonesia akan terus bertambah, dan bertambah, sehingga kita bisa keluar dari wabah corona ini karena rasa nasionalisme yang tinggi. Kita bisa merdeka karena Indonesia punya rasa nasionalisme yang tinggi. Kita bisa bersatu karena rakyat Indonesia punya rasa nasionalisme yang tinggi. Apri, kau bikin apa? Saya mau pasang bendera, Bapak. Apri, kau pasang bendera untuk apa? Saya putra Indonesia, saya cinta Indonesia. Kita bisa bertahan, berkembang karena rakyat Indonesia punya rasa nasionalisme yang tinggi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang tetap dijaga dan terus dijaga meskipun di tengah ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Jayalah Indonesiaku, merdeka!